Ini Pak Guru, next ada pertanyaan dari Pertos. Pertos. Halo Pertos. Pak Guru, kenapa kita kalau ngobrol sama emak jarang kali untuk menang, jarang menang? Pasti Pertos ini cowok. Iya pasti ya. Jadi sebenarnya cewek dan cowok itu punya perbedaan dalam gaya komunikasi. Dan perempuan itu memang lebih jago dalam perdebatan. Benar, lebih jago dalam perdebatan. Kalau laki-laki itu ngomongnya sedikit-sedikit, semakin cowok semakin jarang ngomong. Bukan berarti cuek ya? Bukan berarti cuek, karena kemampuan untuk berbicaranya ini masalah otak ya. Kemampuan untuk berbicaranya emang nggak sebaik cewek gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat cewek lagi ngobrol dan cowok lagi ngobrol misalkan, itu perbandingannya itu 1:7 atau 1:8, minimal banget 1:3. Minimal. Cowok tuh ngomong sekitar 7.000-an kata per hari, cewek itu sekitar 21.000 atau lebih. Nah, tapi ini juga tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau obrolannya itu berurusan dengan hal-hal yang publik, biasanya cowok lebih mungkin bisa mengimbangi. Nah, tapi dalam perdebatan biasanya cowok tuh nggak bisa menang. Secara umum ya, cowok dan cewek dalam perdebatan itu biasanya nggak bisa menang. Gitu, secara umum. Oh, ini dari yang saya search, laki-laki itu berbicara sifatnya itu fungsi utamanya untuk transaksional. Betul. Nah, kalau perempuan itu ngobrolnya adalah yang emosional. Keintiman dan hubungan emosional. Betul. Berarti emang secara naluriah emang kayak gitu kali ya? Iya, makanya coba kalau misal kita lihat di sinetron ada adegan tante-tante omes. Kalau misalkan si laki-lakinya, ya tante, ya tante. Tapi kamu enggak, cuman iya. Nah, gitu kan biasanya di sinetron itu kayak gitu, karena memang begitu. Berarti bukan hanya karena malas ngeladenin emak-emak ya, emang jadi juga gitu. Dalam situasi yang ekstrim cowok tuh malah main tangan dalam situasi yang ekstrim gitu ya. Jadi maksudnya daripada dia debat, mendingan gelut gitu. Gitu. Ini memang cara kerja otaknya sedikit berbeda gitu. Jadi bahasa yang paling sederhananya adalah otak kanan dan otak kiri laki-laki dan perempuan itu hampir sepenuhnya terpisah. Ada ini. Nah, tapi saraf parol yang perempuan itu nyambungnya lebih kuat. Lebih gede, lebih kuat yang menghubungkan ini dengan ini. Jadi masalah-masalah yang harus diargumentasikan dengan emosi dan fakta-fakta itu tuh nyambung. Sedangkan cowok tuh enggak, lebih susah gitu. Ya tapi sekali lagi kondisional, situasional. Bisa aja dalam momen tertentu cowok tuh ngomongnya lebih panjang daripada cewek gitu. Tapi secara rata, secara umum cowok emang pasti kalah kalau urusan ngomong. Bahkan kalau misalkan kita berantem ya, atau ngeliat beberapa video berantem di jalan gitu cewek cowok, kalau si cowoknya itu nembal tuh apa sih Indonesianya? Nembal tuh apa ya? Ngebalas omongan si cewek lah, ngebalas omongan cewek. Si ceweknya suka bilang, "Oh, jadi laki mah lupa ngomong," gitu. Karena suka gitu. Iya. Jadi bencong aja. Iya. Yang sudah dilarang ya. Ini pertanyaan yang agak agak ngeri di pertanyaannya nih. Orang purba zaman dulu pernah onani nggak sih Pak Gembul? Pernah. Ada sejarahnya ya? Ada. Jadi begini, orang purba zaman dulu pernah onani enggak sih Pak Guru Gembul? Pernah. Bahkan jangankan manusia purba. Hewan juga iya nggak sih? Iya, hewan juga. Hewan. Pernah ngeliat tuh beberapa videonya tuh. Ya, khususnya primata itu, primata, lumba-lumba atau makhluk-makhluk yang berkecerdasan tinggi itu suka melakukan hal-hal yang semacam itu gitu ya. Nah, pakai apa? Apakah pakai alat? Iya. Itu kayaknya naluriah ketemu sendiri nggak sih? Kalaupun di era sekarang ya, di era sekarang nggak ada video porno, menurut Pak Guru naluriah nggak? Naluriah. Jadi itu adalah bagian bahkan anak-anak tuh umur 6, 7, 8 tahun tuh sudah mulai mengenal itu sebenarnya. Kenapa ngomongin kayak gini di Indonesia terlihat kayak nggak nyaman Pak Guru? Kalau saya mesti nyaman-nyaman aja. Ya karena ya ini kan sebenarnya ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nyaman-nyaman. Tapi memang banyak sekali masyarakat di Indonesia tuh yang merasa nggak nyaman dan malu kalau ngebahas hal-hal yang seperti ini gitu. Bahkan kalau saya ngomong misalkan vulgar, sejarah
sebagainya. Kemarin dirimu tuh sok pasar rada murungkut gitu ketika ngomong itu tuh. Karena saya kayak ada ketidaknyamanan itu, kayak nggak tahu entah karena di belakang kepalanya mikirin yang lain. Kayak kalau misalkan waktu SMP kita kan ketika si guru itu sebenarnya menerangkan biologi normal, organ vital pria dan wanita. Tapi semua siswa itu rata-rata huhahi ketika si guru menerangkan itu. Iya, huhahi itu sebenarnya cara pengalihan karena mereka sendiri nggak nyaman gitu. Jadi cari dilucuin gitu, diapain biar tidak mengarah ke arah sana gitu. Kan begitu. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang tabu di Indonesia? Ada 2 alasan. Yang pertama, ini tuh sakral. Sakral tuh jadi gini, nenek moyang kita itu menganggap ini beda banget sama Barat gitu ya. Nenek moyang kita, orang-orang Timur dalam tanda kutip, menganggap seks itu adalah proses untuk reproduksi. Reproduksi itu melahirkan manusia. Nah, karena proses reproduksi melahirkan manusia, maka proses itu tuh suci. Dan karena suci, maka dia tuh harus dilindungi oleh begitu banyak benteng-benteng protokol dan prosedur. Harus nikah dulu. Nikahnya juga upacaranya panjang banget gitu kan. Kalau misalkan nikah sekedar akad gitu kan, tapi harus nginjek telur dulu, harus rebutan ayam dulu, harus cium basuh kaki dulu. Itu diperpanjang, diperumit oleh masyarakat secara sengaja karena apa? Menekankan bahwa karena itu adalah seks itu adalah untuk reproduksi manusia dan karena manusia itu suci, maka dia tuh harus disakralkan sedemikian rupa gitu. Nah, ketika mulai muncul hasrat-hasrat yang orientasinya itu adalah kesenang-senangan. Jadi kan ini tuh suci. Tapi misalkan ya yang barusan kayak onani dan sebagainya, itu tuh kan senang-senang. Nah, ini tuh bentrok. Sakral tapi kok senang-senang, harusnya kan sakral meditasi gitu kan, atau sholat khusyuk gitu. Nah, bayangkan kalau hal sesuatu yang sakral kemudian kita tautkan dengan kenyataan bahwa itu tuh menyenangkan, penuh fantasi yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang menjijikan tapi kita suka dan seterusnya. Nah, otak kita tuh agak ngeheng dalam hal itu. Ini sebenarnya suci tapi kok enak sih gitu. Nah, ini yang bikin kita tuh nggak nyaman gitu. Itu masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama. Kemudian kalau di Barat itu reproduksi mah sudah sejak awal mereka tuh dipisah dengan seks, orang-orang Barat itu. Nah, jadi mereka tuh misalkan ya, sekarang orang-orang Barat tuh baru ngerti bahwa kalau perempuan senam yang di Olimpiade dengan yang gimnastik itu, kenapa harus pakai segitiga gitu? Yang jaraknya dengan alat kelamin tuh hanya 5 mili gitu. Yang bagian itunya tuh gitu ya. Nah, orang-orang Barat tuh baru kepikiran sekarang, itu kan nggak nyaman gitu. Kalau misalkan si cewek yang gimnastik itu lagi split, lagi angkat gitu, kemudian itu bagiannya begitu tipisnya gitu. Nah, mereka tuh baru kepikiran sekarang, itu eksploitasi bukan sih gitu. Terus kalau misalkan mereka bikin bikin kostum superhero, kok kalau cewek tuh segitunya nggak sih gitu. Mereka tuh baru kepikirannya tuh sekarang gitu. Karena sejak awal mereka tuh, kalau misal kita lihat sejarah masa lampaunya, orang Romawi itu kalau tuh bareng. Jadi tahu kan ada tempat pemandian umum di orang Jepang di Jepang, mandi bareng. Tahu. Nah, di Romawi mah tempat umum. Wah, jadi orang tuh sambil ngobrol serius. Jadi sambil ngobrol kamu apa kabar gitu ini. Bahkan obrolan-obrolan filsafat tuh banyak dilakukan di tempat gitu. Aku sudah membayangkan bentuk. Coba lihat nanti misalkan di ini ya, di Google coba cari nih, ada gambarnya tuh tempat WC umum, WC bersama Romawi kuno misalkan. Nah, nanti kita coba Romawi kuno. Nah tuh gitu bentuknya. Nah itu kan. Ini kayak tempat nongkrong kita kan di depan rumah ya, di depan gang ya. Betul. Nah kayak gitu. Jadi pas ngobrol tuh pas ngeden gitu, ngobrolin filsafat. Pak, ini contohnya nih. Iya gitu. Iya. Beneran kan kayak studio kita yang di sini. Iya bener. Nah mereka tuh gak ada rasa malu. Mereka tuh be aja dengan itu semua tuh.
Jadi anunya kelihatan, bahkan ee-nya kelihatan. Nanti pas kentut, puet gitu, kayak gitu kedengeran sama semuanya juga B aja gitu. Nah, orang-orang barat tuh kayak gitu. Itu sangat berbeda dengan orang kita yang memang rasa malunya tinggi. Karena si budaya yang berbeda itu. Iya.